Hai sobat semua, ketemu lagi dengan saya di channel Fun Fisika Asik. Channel yang membahas materi dan soal fisika SMA terupdate. Kali ini saya akan membahas latihan soal induksi magnetik. Kita saksikan video. Kita akan menghitung induksi magnetik di antara dua kawat sejajar. Kita mempunyai dua kawat sejajar berarus listrik I1 4 ampere, I2 10 ampere dalam arah berlawanan. Ya. Jarak kedua kawat ini adalah 12 cm. Berapakah induksi magnetik di titik P yang merupakan titik di tengah-tengah garis hubung kedua kawat tersebut? Nah, cara menghitungnya adalah pertama kita harus menentukan arahnya dulu. Ya, kita tahu yang namanya medan magnet kawat lurus berarus listrik menggunakan kaidah tangan kanan seperti ini. Ya, ibu jari menunjukkan arah arus dan lengkungan ini adalah sebagai arah medan magnetnya. Nah, jadi kalau kita lihat kawat yang pertama seperti ini, ya, arahnya ya, sedangkan untuk kawat yang kedua arahnya demikian. Jadi arahnya di titik P itu sama-sama arahnya masuk. Jadi kalau kita lihat di sini arahnya masuk, ini adalah B1. Nah, yang B2 juga arahnya sama nih. B2 ya. Jadi arahnya masuk dan yang pertama juga arahnya masuk. Maka B di titik P itu adalah sama dengan B1 ditambah B2 karena arahnya sama ya. Nah, kita tahu yang namanya B itu adalah mu0 I per 2πa untuk kawat lurus ya. Mu0 nya itu adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 I per 2πa ya. 4pi dibagi 2pi adalah 2 di situ ya. Sehingga B untuk kawat lurus itu bisa aja 2 kali 10 pangkat min 7 I per A. Nah, sekarang untuk B1, bagaimana B1? B1 berarti kita pakai 2 kali 10 pangkat min 7 I1 per A1. 2 kali 10 pangkat min 7, I1-nya adalah 4, dibagi A1-nya adalah, A1 itu adalah jarak kawat 1 ke titik P. Ini adalah 6 cm, di sini 6 cm. Karena di tengah-tengah ya, di tengah-tengah. Kalau ini 12 berarti 6. Nah, ini dibagi 6 kali 10 pangkat min 2, supaya satuannya meter ya. Jadi ini 6 kali 10 pangkat min 2 meter. 2 dengan 6 bisa kita bagi di sini menjadi 3 ya. Jadilah di sini 4/3 kali 10 pangkat min 5 ya, ini ke atas. Nah, satuan medan magnet itu adalah Weber per meter persegi. Kalau saya lebih suka pakai huruf T. T itu adalah Tesla ya. Jadi ini satuannya adalah Weber per meter persegi atau sama dengan Tesla satuannya. Nah, untuk B2 caranya sama, 2 kali 10 pangkat min 7 I2 per A2 ya. 2 kali 10 pangkat min 7 I2 nya adalah 10 dibagi, nah A2 nya juga 6 kali 10 pangkat min 2 ya. Seperti tadi 2 dengan 6 dapat 3 kan. Jadilah di sini 10/3 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, ini adalah B1 dan B2 nya. Lalu kita masukkan ke rumus ini ya. B di titik P adalah sama dengan B1 ditambah B2, berarti tinggal tambahkan ini B1 nya 4/3 kali 10 pangkat min 5 ditambah ini 10/3 10 pangkat min 5. Nah, tinggal jumlahkan 4 tambah 10 14/3 kali 10 pangkat min 5 Tesla ya. Kalau mau dihitung ya bisa aja 14 bagi 3 itu adalah 4, sisa 2/3 berarti 67 ya. 4,67 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Kita lihat untuk soal yang seperti tadi, cuma arah arusnya sekarang
searah ya. Yang satu ke atas, yang kedua juga ke atas, atau kalau ke bawah semua. Nah, arahnya sama. Nah, pertama kita tentukan dulu arah medan magnetnya di sini. Ini arahnya masuk ke dalam situ ya. Jadi kalau kita gambarkan ini arahnya masuk B1. Nah, kemudian untuk yang B2 arahnya keluar. Ini ya, arahnya keluar. Jadi arahnya keluar di sini B2. Jadi antara B1 dan B2 arahnya berlawanan ya. Nah, jadi B1 dan B2 berlawanan, maka B di titik P itu adalah sama dengan B1 dikurangi B2 ya. Jadi rumusnya seperti itu. Nah, B1 dan B2 nya sama aja seperti tadi kita hitung, hasilnya seperti ini. Cuma di sini B1 kurangi B2. Nah, atau kalau kita lihat di sini B1-nya 4/3, B2-nya 10/3. Berarti di sini yang lebih besar yang mana nih? Yang B2 lebih besar ya. Supaya positif di sini boleh aja kita tuliskan B2 dikurangi B1. Sehingga kalau kita hitung B di titik P itu adalah B2-nya 10/3 kali 10 pangkat min 5 dikurangi B1-nya 4/3 kali 10 pangkat min 5 ya. 10 kurangi 4 adalah sama dengan 6 ya kan, dibagi 3 kali 10 pangkat min 5 ya. Sehingga 6/3 itu adalah 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla ya. Jadi mudah saja. Jadi sebelum kita menghitung harus tahu arahnya, supaya kita tahu B di titik P itu apakah B2 plus B1 atau B2 min B1. Nah, kalau nanti B1-nya lebih besar, boleh aja di sini B1 kurangi B2. Nah, arahnya, bagaimana arahnya? Arahnya mengikuti yang lebih besar. Di sini kita punya dua kawat berarus listrik di sini sejajar. Nah, arahnya sama, terpisah pada jarak 20 cm. Nah, pertanyaannya di mana letak titik di antara kedua kawat ini yang induksi magnetiknya 0 ya. Nah, kalau arahnya searah berarti letak titik itu ada di antara kedua kawat ini. Misalkan di titik ini, titik P ya. Kita misalkan jaraknya ini adalah X. Sedangkan dari kawat kedua jangan Y ya, tapi 20 min X gitu ya. Nah, kenapa di tengah-tengah? Karena kalau kita lihat di medan magnet untuk kawat pertama arahnya masuk ya. Untuk kawat yang kedua arahnya keluar. Jadi B1 arahnya ke dalam, B2 arahnya keluar. Nah, karena arahnya berlawanan itu memungkinkan sama dengan 0 ya. B di titik P sama dengan 0 itu kalau B1-nya itu sama dengan B2. Karena medan magnet itu adalah besaran vektor. Jadi kalau arahnya berlawanan, yang satu positif, satu negatif. Jadi kalau besarnya sama, arahnya berlawanan, maka resultannya adalah 0. Jadi besarnya harus sama. Jadi ini yang pertama arahnya masuk, yang kedua keluar. Nah, B tadi ingat apa rumusnya? Kalau rumus yang disederhanakan itu jadi 2 kali 10 pangkat min 7 I1 per A1 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7 I2 per A2 gitu ya. Atau kalau pakai rumus mu 0 I per 2 pi A juga boleh. Nah, 2 kali 10 pangkat min 7, 2 kali 10 pangkat min 7 bisa kita hilangkan. Nah, tinggal kita masukkan I1-nya berapa? 16 dibagi berapa? A1-nya. Nah, A1-nya kita misalkan X gitu ya. Sama dengan I2-nya adalah 9 dibagi dengan A2-nya itu ini jarak yang kedua 20 min X ya. Nah, kita kalikan di sini 9X sama dengan ya, 9X sama dengan 16 kali 20 adalah 320 dikurangi 16X. Nah, kemudian kita pindahkan di sini 9 ditambah 16 berapa? 25X ya, sama dengan 320. Maka X-nya itu jarak kawat pertama terhadap titik P yang
induksi magnetiknya 0 itu adalah 320 dibagi 25 ya. Nah, kalau kita hitung berapa besarnya? Nah, kalau dihitung di sini adalah sama dengan 12,8 cm. Jadi jaraknya 12,8 cm dari kawat 16 ampere. Berikutnya adalah sebuah kawat berbentuk lingkaran terdiri atas 40 lilitan, berarti N-nya adalah 40 lilitan. Kemudian jari-jarinya A-nya itu adalah 10 cm atau 0,1 meter. Kemudian agar induksi magnetik di pusat lingkarannya, B di titik pusat adalah sama dengan 5pi kali 10 pangkat min 3 Weber per meter persegi. Berapakah kuat arus yang mengalir? Nah, kita tahu rumusnya untuk kawat melingkar itu adalah B di titik P itu adalah mu 0 Ni per 2A. A itu adalah jari-jarinya. Nah, langsung aja kita masukkan di sini. B di titik P itu adalah 5pi kali 10 pangkat min 3. Mu 0 itu adalah konstanta yang besarnya 4pi kali 10 pangkat min 7. Jumlah lilitannya 40. I yang ditanyakan dibagi dengan 2A. A-nya 0,1 atau 10 pangkat min 1. Nah, kita bagi nih 2 dengan 4. Ini dapat 2 ya. Nah, Pi-nya juga hilang. Sehingga di sini 5 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 4 kali 2 di sini adalah 8 kali 10 pangkat. Nah, kalau kita lihat nih 0 dengan min 1 di sini sudah jadi 10 pangkat 2 dengan min 7, jadi di sini adalah min 5 saja ya. I. Ya, 2 kali 4 di sini. Nah, maka I-nya adalah sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 dibagi 8 kali 10 pangkat min 5. Atau kalau dirubah di sini menjadi 5 kali 10 pangkat 2 per 8. Atau sama dengan 500 dibagi 8. Nah, kalau kita hitung berapa di situ? Itu adalah sama dengan 62,5 ampere. Jadi arus yang mengalir harus. Soal berikutnya adalah ada kawat yang dibuat melengkung seperti ini, dialiri arus 2 ampere, sehingga lengkungan ini sudutnya adalah 120 derajat ya. Berapa induksi magnetik di titik P? Ya. Jadi kalau kita lihat arahnya, ini arahnya masuk ke dalam P-nya ya. Nah, untuk kawat melingkar B di titik P itu rumusnya adalah mu 0 Ni per 2A. Oke. Nah, di sini jari-jari lengkungannya adalah 20 cm. Ini A-nya ya, jari-jarinya. Nah, pertama kita tentukan dulu jumlah lilitannya berapa nih. N itu adalah sama dengan sudutnya adalah 120 dibagi untuk satu keliling lingkaran itu adalah 360 derajat. Jadi ini adalah kalau kita hitung adalah 1/3 jumlah lilitannya ya. Nah, kita masukkan di sini B di titik P. Mu 0-nya itu adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. N-nya adalah 1/3. I-nya adalah sama dengan 2 per 2 kali A-nya 20 cm itu adalah 2 kali 10 pangkat min 1 meter ya. 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Nah, kalau kita lihat nih 2 kali 2 dengan 4 ya. Habis ya. Jadi di sini tinggallah 2 kali 1/3 jadi 2/3 pi, masih ada pi-nya. Nah, di sini naik ke atas jadi 10 pangkat min 6 ya. Jadi satuannya adalah Tesla.
2/3 pi kali 10 power min 6. Ya, untuk soal yang terakhir kita akan melihat pada suatu solenoid yang panjangnya 30 cm, jari-jarinya 4 cm, jumlah lilitan adalah 3000 lilitan, dialiri arus 10 ampere. Yang ditanyakan adalah flux magnetik di tengah-tengah solenoid. Ya. Pertama kita mencari B-nya dulu ya, medan magnet pada solenoid itu. Nah, B di pusat solenoid itu rumusnya mu0 N I per L ya, mu0 N I per L. Nah, mu0 nya itu adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7 gitu ya. N nya jumlah lilitannya 3000, I nya adalah 10 dibagi, nah L nya itu adalah ini 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Jadi ini 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Nah, kita lihat ini 3 dengan 3 hilang ya. 10 pangkat min 1 naik ke atas jadi 10. Dengan 10 100, 100.000 berarti 10 pangkat 5 ya. Sehingga di sini tinggallah 4 pi kali 10 pangkat min 2 Tesla. Nah, ini adalah medan magnetik di titik pusatnya. Nah, kemudian yang kedua kita akan mencari fluxnya. Flux itu adalah sama dengan B kali A ya. Medan magnet kali luas. B kali A nya itu adalah luas dari solenoid itu biasanya berupa lingkaran penampangnya, maka di sini pi r kuadrat. Nah, sama dengan B nya sudah ada 4 pi kali 10 pangkat min 2 kali pi kali r kuadrat. Di sini r-nya 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Jadi kalau dikalikan di sini jadilah sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Ya. Sehingga sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 2 pi kali 4 kuadrat itu adalah 16 kali 10 pangkat min 4 gitu ya. Nah, kita lihat nih, min 2 dengan min 4 nanti jadilah 10 pangkat min 6. Pi dengan pi nanti sama dengan pi kuadrat. 4 kali 16 itu adalah sama dengan 64. Jadi 64 pi kuadrat kali 10 pangkat min 6 Weber. Nah, 10 pangkat min 6 itu kadangkala disebut mikro ya. Jadi boleh dituliskan 64 pi kuadrat mikro Weber. Ya baiklah, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa beri komentar, like, subscribe, share kepada teman-teman kalian agar video-video saya berguna buat pendidikan di Indonesia. Salam fun fisik, fisika asik.